ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufiq, nikmat sehat wal afiat dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat Allah. Beberapa kita akan memasuki bulan Sya'ban dan setelahnya adalah bulan Ramadan. Kalau kita lihat amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha menerangkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Sya'ban. Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa sebulan penuh seperti halnya pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau paling banyak berpuasa seperti halnya pada bulan Sya'ban. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa di bulan tersebut. Apa faedah? Apa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, memperbanyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Di dalam hadis Usamah bin Zaid disebutkan bahwa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang melalaikannya, terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Bulan tersebut adalah bulan di mana amal-amal diangkat menghadap Allah Rabbul Alamin. Aku ingin saat amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Inilah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban banyak orang melalaikan, tidak memanfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh seperti halnya puasa.
karena keadaannya yang terletak antara dua bulan utama, satu bulan haram yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang disyariatkan berpuasa di bulan tersebut. Sehingga terkadang orang meremehkannya, melalaikannya. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang memanfaatkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia, seperti halnya pada bulan Sya'ban ini yang orang-orang kadang melalaikannya, meremehkannya karena terletak di antara Rajab dan Ramadan. Demikian pula waktu-waktu yang lain yang banyak orang melalaikannya, tetapi ketika seseorang memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Seperti halnya di waktu duha, ya. Waktu ketika orang-orang banyak sibuk bekerja, tapi dia manfaatkan dengan menyempatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan termasuk orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apabila seseorang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian, Allah Subhanahu wa taala akan ingat dia di suasana yang lebih ramai daripada itu. Demikian pula hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa, tapi tidak setiap harinya. Tidak setiap hari berpuasa pada bulan Sya'ban, tetapi memperbanyak puasa di bulan tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpuasa setiap harinya hanyalah pada bulan Ramadan. Adapun di bulan Sya'ban beliau memperbanyak. Memperbanyak dengan bagaimana? Dengan memperbanyak puasa sunnah. Tentunya dari bagian awal bulan Sya'ban hingga akhirnya. Dan kita mengetahui banyak puasa-puasa sunnah, seperti ada puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada puasa Senin Kamis. Demikian pula ada puasa Ayyamul Bid yang dilakukan pada pertengahan bulan Hijriyah, tanggal 13, 14 dan 15. Kita bisa memperbanyak bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa, yakni pada bulan Sya'ban dengan puasa-puasa sunnah tadi. Dan faedahnya dari kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, banyak orang-orang melalaikan, adalah karena pada bulan tersebut juga amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu yang mana pada waktu tersebut amal soleh diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya pada hari Senin dan Kamis. Demikian pula ada bulan yang pada bulan tersebut amal soleh diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya pada bulan Sya'ban ini. Maka karena pada bulan Sya'ban amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin saat amal beliau diangkat menghadap Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Di samping karena sebab ini juga adalah karena yakni faedah dari kita memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Karena kita tahu bahwa setelah Sya'ban ada bulan Ramadan. Ketika seseorang membiasakan diri berpuasa pada bulan Sya'ban, maka ketika dia memasuki bulan Ramadan akan ringan bagi dia menjalankan ibadah puasa. Karena sebelumnya sudah biasa melakukan puasa. Seakan-akan puasa Sya'ban adalah puasa di mana dia pemanasan, latihan, memperbanyak amal. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan ringan bagi dia menjalankan puasa Ramadan karena sudah terbiasa sebelumnya. Beda dengan orang-orang yang tidak berpuasa sebelumnya, dikhawatirkan ketika langsung puasa tidak memperbanyak atau tidak membiasakan atau tidak melatih puasa di bulan Sya'ban ini, khawatirnya ketika masuk bulan Ramadan dia kaget karena belum terbiasa berpuasa. Sama seperti ketika kita yakni kalau seorang langsung menceburkan diri ke dalam kolam tanpa dia pemanasan terlebih dahulu, yang ada dia ngap-ngapan, dia tidak lama, dia tidak tahan di kolam renang tersebut. Mungkin dia hanya sebentar, setelah itu dia keluar daripadanya. Beda dengan orang yang pemanasan sebelumnya, maka akan ringan ketika dia berada di kolam tersebut. Demikianlah perumpamaan puasa Sya'ban. Dengan seseorang memperbanyak puasa Sya'ban, maka akan ringan bagi dia menjalankan ibadah puasa Ramadan yang akan dilakukan setelah berlalu bulan Sya'ban. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa pada bulan Sya'ban kita disyariatkan memperbanyak puasa, dan inilah amalan Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban, yakni memperbanyak puasa di bulan tersebut. Karena bulan tersebut adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Karena bulan tersebut adalah bulan di mana amal soleh diangkat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai persiapan dan pemanasan bagi seseorang untuk memasuki bulan Ramadan agar ringan bagi dia menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam praktek, yakni puasa Sya'ban, sebagian ulama merincikan hukumnya. Ada 3 hukum puasa Sya'ban. Yang pertama adalah bahwa puasa Sya'ban ini masyru', disyariatkan, dan hukumnya mustahab, dianjurkan. Yaitu bagaimana? Yaitu ketika seseorang berpuasa Sya'ban memulainya dari awal bulan Sya'ban. Dari awal bulan Sya'ban, yakni bagian awalnya dia berpuasa. Entah dengan puasa Senin Kamis kah, entah dengan puasa Nabi Daud kah, yakni dari awal dia membiasakan berpuasa. Ya, inilah yang dianjurkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi khatib sampaikan, yakni Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa seperti halnya pada bulan Sya'ban. Maka hal ini tidak terwujud kecuali kalau seseorang memulai puasanya dari bagian awal bulan Sya'ban. Kalau bagian pertengahan, apalagi bagian akhir, nggak akan tercapai dikatakan memperbanyak, hanya sedikit saja. Maka kalau ingin dikatakan memperbanyak, itu dilakukan pada awal bulan Sya'ban. Ya. Inilah yang dianjurkan. Keadaan yang kedua adalah makruh. Puasa Sya'ban bisa berubah hukumnya menjadi makruh, yaitu ketika seseorang berpuasa Sya'ban memulainya dari pertengahan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fasumu." Apabila bulan Sya'ban sudah di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Banyak para ulama membawa larangan puasa Sya'ban di pertengahan ini, yakni membawa larangan ini kepada makruh. Yakni makruh kalau seseorang memulainya pada pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 ke atas baru dia berpuasa. Kalau mau puasa sekalian dari awal, sebagaimana praktek Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yakni dari bagian awal bulan Sya'ban. Kalau sudah di pertengahan, maka hukumnya makruh. Dan puasa Sya'ban ini bisa lagi berubah hukumnya dari yang tadinya dianjurkan kemudian menjadi makruh, dan bisa berubah menjadi haram dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika seseorang berpuasa Sya'ban di bagian akhir bulan Sya'ban, sehari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain." Janganlah kalian mengawali bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali kalau seorang sebelumnya sudah terbiasa berpuasa, yakni dari bagian awal Ramadan, pertengahan pun dia puasa, dan kemudian sampai bagian menjelang akhir pun dia berpuasa, maka silahkan. Yang dilarang adalah dia mulai puasa Sya'bannya di bagian akhir, sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelum tiba bulan Ramadan, ini dilarang, hukumnya haram. Yang kedua, puasa Sya'ban juga bisa menjadi haram hukumnya, yaitu ketika seseorang berpuasa pada hari yang masih meragukan apakah sudah memasuki bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, "Man shamal yawmal fi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih diragukan, masih belum jelas apa sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rincian hukum puasa Sya'ban. Dianjurkan kalau dia memulai dari bagian awal bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa di bulan tersebut, dan bisa berubah hukumnya menjadi makruh kalau dia memulai puasa pada pertengahan bulan Sya'ban.
Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila Sya'ban sudah di pertengahan maka jangan berpuasa. Dan bisa menjadi haram dalam dua keadaan tadi, yakni memulai puasa Sya'ban di bagian akhir bulan Sya'ban sehari atau 2 hari sebelumnya, atau berpuasa pada hari yang masih meragukan. Berdasarkan yang tadi diterangkan, hadis-hadis yang disampaikan menunjukkan bahwa inilah amalan yang disyariatkan pada bulan Sya'ban, yakni memperbanyak puasa. Sebagian manusia ada yang mengkhususkan puasa hanya pada pertengahan saja dan beramal soleh seperti qiyamul lail ataupun melakukan amal tertentu pada pertengahan bulan Sya'ban. Adakah demikian yang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya tidak ada. Karena puasa yang disyariatkan memperbanyak hanyalah dari bagian awal, bukan di pertengahan. Bahkan hukumnya makruh kalau seseorang memulai puasa di pertengahan, berdasarkan hadis yang tadi disampaikan. Demikian pula tidak ada amalan khusus pada pertengahan bulan Sya'ban dengan melakukan qiyamul lail di malamnya, ya, dan siangnya dengan berpuasa, tidak ada. Dan hadis-hadis yang ada, para ulama muhadditsin, ahli hadis menyampaikan bahwa hadisnya sekitar, yakni seputar dhaif atau maudhu, lemah atau palsu, sehingga tidak ada amalan khusus pada pertengahan bulan Sya'ban dengan melakukan mungkin sholatkah, dengan melakukan puasakah, karena hadis-hadisnya yang ada antara dhaif atau maudhu, antara lemah atau palsu, sebagaimana diterangkan oleh para muhadditsin. Nah, inilah amalan yang yang disyariatkan adalah dari awal bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa, tidak di pertengahan, dan tidak ada amalan khusus pada pertengahan yang manusia menyebutnya dengan istilah misalnya nisfu Sya'ban. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkhususkan amalan tertentu, baik malamnya ataupun siangnya, tidak ada. Sebagaimana ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa dan malamnya dengan salat malam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La takhusu yauman minal jumu'ah bisyamin min bainil ayyam." Janganlah kalian khususkan Jumat dengan berpuasa dan dengan meninggalkan pada hari-hari yang lain, dan janganlah kalian khususkan malamnya dengan qiyamul lail meninggalkan hari-hari yang lain. Dengan demikian, pengkhususan harus ada dalil, keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mungkin yang bisa Khatib sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memudahkan kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula mengawali bulan Ramadan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bantuannya, pertolongannya, agar kita dimudahkan melakukan amal soleh pada bulan Sya'ban, demikian pula pada bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.